Anggap aku Raja Darius. Aku adalah orang media dan aku memerintah Babylon di umur 62 tahun, menggantikan raja sebelumnya Belsasar, raja orang Kasdim. Raja yang memerintah sebelum Belsasar adalah Nebukadnezar. Sejak kepergiannya, keadaan Babel terus melemah. Karena itu Persia menyerang Babel dan Babel jatuh ke tangan Persia. Dan aku menjadi raja. Kerajaanku ini sangat besar. Karena itu aku mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya yang akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Selain itu, aku juga mengangkat 3 pejabat tinggi. Salah satu dari 3 pejabat tinggi itu adalah Daniel. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya aku jangan dirugikan. Daniel adalah orang kepercayaanku. Dia sangat baik dan bijaksana. Tetapi kudengar bahwa pejabat tinggi lainnya merasa iri dengannya. Mereka berusaha menemukan kesalahan Daniel, namun tidak berhasil. Tentu saja, karena Daniel memiliki roh yang sangat luar biasa. Aku sangat puas dengan pekerjaan Daniel. Suatu hari, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, wakil raja, para menteri dan bupati datang menemuiku. Mereka mengajukan usul agar aku membuat suatu perintah yang melarang siapapun untuk menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepadaku, raja mereka. Kukira ini adalah perintah yang masuk akal. Bukankah aku raja mereka? Tentulah aku yang paling penting. Tidak ada dewa atau manusia yang lebih berkuasa dariku, bukan? Baiklah, akan kubuatkan perintah itu. Jika ada yang melanggarnya, aku akan melemparkan orang itu ke dalam gua singa. Aku merasa senang dengan perintah ini, dan aku yakin posisiku sebagai raja akan semakin kuat. Hari-hari berlalu, aku merasa seperti ada yang ingin berbicara denganku. Suatu hari, pejabat tinggi datang menghadap. Mereka bertanya, bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang menyampaikan doa dalam 30 hari kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Aku dengan yakin menjawab, tentu saja. Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu mereka berkata, Daniel, salah satu orang buangan dari Yehuda, mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ternyata mereka menjebakku. Aku tahu banyak orang iri dengan Daniel, karena Daniel adalah orang kepercayaanku. Tetapi mereka tidak dapat menemukan kesalahan dari Daniel kecuali ibadahnya. Aku tahu Daniel sangat taat berdoa kepada Tuhannya. Ia berdoa sehari sebanyak 3 kali. Aku tidak tahu cara menyelamatkan Daniel, tetapi aku tidak bisa mencabut perintahku sendiri. Mereka terus memaksaku masukkan Daniel ke dalam gua singa. Karena terus didesak, akhirnya aku terpaksa masukkan Daniel ke dalam gua singa. Aku sangat sedih, tapi kulihat Daniel sangat tenang masuki gua singa itu. Padahal suara singa mengaum-ngaum lapar terdengar jelas. Aku bergetar ketakutan. Aku hanya bisa berseru kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Lalu dibawalah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Aku mencap batu itu dengan cincin materai supaya dalam hal ini Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Malam itu aku tidak bisa tidur dan aku memikirkan Daniel. Aku merasa menyesal, aku terus memikirkan bagaimana cara menolong Daniel, tetapi aku tidak bisa mencabut hukumanku. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jika Daniel dimangsa oleh singa-singa lapar itu. Pagi hari sekali, aku bergegas pergi ke gua singa. Aku berseru dengan suara lantang, Daniel, hamba Allah yang hidup, anakmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Di luar dugaanku, Daniel menjawab, ya raja, kekalah hidupmu. Allah takut telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Astaga, ternyata Daniel masih hidup. Aku segera menyuruh prajurit untuk membuka tutup gua. Daniel keluar dengan selamat. Aku perhatikan tidak ada satupun luka di tubuhnya. Aku sangat gembira dan kagum akan Tuhannya. Orang-orang yang sudah menuduh Daniel harus kuberi hukuman. Lemparkan orang-orang itu ke dalam gua singa. Belum lagi mereka sampai ke dalam dasar gua singa itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan merumukkan tulang-tulang mereka. Aku juga membuat perintah baru
bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari sengkraman singa-singa. Aku pun percaya pada Tuhan Daniel. Aku juga bangga kepada Daniel yang mau taat pada Tuhannya. Teman-teman, marilah belajar taat seperti Daniel ya, apapun keadaan di sekitar kita. Terima kasih.